Apa kau tahu mengapa kabel listrik di negara kita belum tanam, guys? Kadang ada yang rapi, yang semrawut, dan bahkan tiang listriknya yang hampir jatuh juga. Tapi kalau di Malaysia ini aku tidak ada melihat terlalu banyak kabel. Sudah petang pun Nak tak mana? Indun ke? taklah buat YouTube saja. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misali. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif. Oke, dekat video kali ini, Sari mau membincangkan satu topik tentang kabel listrik. Kalau di Malaysia dicakap kabel elektrik. Waktu mula-mula Sari datang ke Malaysia, Sari rasa terkejut dan heran juga, mana ya kabel elektrik dekat Malaysia ini, kenapa kebanyakan tak nampak ya. Lepas Sari tanya mama, dia cakap kabel elektrik di Malaysia itu di bawah. So Sari pun fikirlah pada masa itu kan, kenapa di bawah ya, kenapa tak macam kita ya di Indonesia, biasanya kita itu di atas-atas ya teman-teman, dan dia itu banyak di atas. Rasa berbeza kan pertama kali datang ke Malaysia ketika itu. Tengok dulu beberapa video nih, nanti kita akan bahas setelahnya ya. Buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Mari kita langsung ke videonya ya. Cium. Ini juga guys, di sini aku tidak ada melihat kayak kabel-kabel yang kayak kabel-kabel yang kayak gini berserabut yang banyak banget dia cabang-cabangnya ke sana. Tapi kalau di Malaysia ini aku tidak ada melihat. Memang Ada tapi tidak terlalu banyak kabel. Adapun aku lihat dari kabel 2 sampai 4 kabel gitu. Dan di Malaysia ini aku nggak ada lihat sampai serabut kayak gitu. Tapi aku ada searching dekat Google, itu katanya kabel itu ditanam di bawah tanah. Apakah betul? Atau gimana? Apakah artikel itu menipu aku? betul, Tolong nanti komen kita di bahas bawah ya. untuk menambah wawasan aku ya guys. Tapi guys, walaupun dia punya kabel kayak berkumpul kayak gitu, tapi itu jarang juga ya terjadi kayak kesambar petir atau korslet atau apa, gimana bahasanya yang bisa kalian paham, short kayak gitu, itu jarang. Tapi lain cerita, aku pernah lihat video ada petirnya itu mantul ke kabel itu, pas itu mantul lagi ke manusia. Itu nggak tahu bener atau tidaknya, tapi aku memang lihat manusia itu meninggal gitu. Tapi nggak selalu terjadi ya guys. Apa kau tahu mengapa kabel listrik di negara kita belum tanam, guys? Seperti yang kita ketahui, di negara kita kabel-kabel dan tiang listriknya itu udah jadi pemandangan umum. Kadang ada yang rapi, yang semrawut, dan bahkan tiang listriknya yang hampir jatuh juga ada. Kenapa nggak ditanam aja sih kayak di Amerika gitu? Sebenarnya memang kelihatan rapi dan nggak merusak pemandangan kalau kabel itu ditanam. Permasalahannya adalah kabel tanam itu mahal banget guys biayanya. Selain itu, jika ada yang rusak atau konslet, kita mesti membongkar tanahnya dengan cara dicangkul. Bercanda, pasti pakai alat lah. Di negara kita baru di Batam aja sih yang udah hampir menyeluruh pakai kabel tanam. Ya semoga aja bisa menyebar di seluruh negara kita Indonesia ini. At least kabel listriknya nggak semrawut guys. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen kabel listrik terburuk di dunia. Kabel listrik yang dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan risiko kebakaran dan bahkan cedera fisik. Namun, di beberapa tempat, manajemen kabel listrik yang buruk telah menjadi suatu hal yang umum. Mari kita lihat beberapa negara dengan manajemen kabel terburuk di dunia. Yang pertama, kabel berantakan di Bangladesh. Di Bangladesh, manajemen kabel listrik yang buruk telah menjadi masalah yang serius di kawasan perkotaan. Kabel-kabel listrik yang tidak diatur dengan baik seringkali menggantung rendah dan berantakan yang menimbulkan risiko kebakaran yang tinggi. Yang kedua, kabel terlilit di India. Di India, manajemen kabel listrik yang buruk juga menjadi masalah yang serius. Kabel-kabel listrik terkadang terlihat banyak terlilit dan menyatu dengan jaringan kabel lainnya. Hal ini membuat kabel listrik sulit untuk diidentifikasi dan diperbaiki jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, kabel terekspos di Brazil. Di Brazil, banyak kabel listrik yang terekspos dan terlilit tidak terawat. Kabel-kabel ini seringkali terbuka dan menimbulkan risiko kebakaran yang sangat tinggi. Selain itu, kabel-kabel ini juga menjadi tempat berkumpulnya binatang seperti ular dan tikus. Yang keempat, kabel terjuntai di Filipina. Di Filipina, manajemen kabel listrik yang buruk telah menjadi masalah yang serius di beberapa kota.
kabel-kabel listrik terkadang terjuntai di atas jalan raya yang menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas dan bahkan kebakaran jika kendaraan menabrak kabel tersebut. Manajemen kabel listrik yang buruk dapat menimbulkan berbagai risiko seperti risiko kebakaran, kecelakaan, dan bahkan cedera fisik. Kabel listrik yang tidak teratur dapat menimbulkan kekacauan dan membingungkan yang membuat sulit untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki kerusakan. Jika kita lihat di Indonesia, sayangnya manajemen kabel listrik juga dikenal memiliki masalah yang serupa dengan berbagai negara lain di dunia. Beberapa daerah di Indonesia juga mengalami masalah dengan manajemen kabel listrik yang buruk, seperti kabel-kabel listrik yang terlalu rendah, terlilit atau berantakan, serta terlihat terexpos dan kurang terawat. Hal ini dapat menyebabkan risiko kecelakaan, kebakaran, dan bahkan kematian. Meskipun demikian, Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki manajemen kabel listrik yang buruk melalui beberapa inisiatif, seperti program kabel tertib yang diluncurkan oleh PLN pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen kabel listrik di wilayah perkotaan, dengan mengganti kabel yang tidak terpakai dan merapikan kabel-kabel yang terlihat berantakan. Tetapi sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal manajemen kabel listrik yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama dan memperbaiki manajemen kabel listrik di Indonesia guna mencegah risiko kecelakaan dan kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Berarti bukan Sari saja yang merasakan hal tersebut, karena dulu dekat Medan itu memang di atas itu kabel-kabel ya. Kadang pun kalau budak-budak itu main layangan, sangkut layangannya dekat kabel elektrik. Tapi di Malaysia, apalagi di kawasan perumahan, kebanyakan semuanya bukan di atas lagi, sudah di bawah. Ternyata kalau buat kabel elektrik di bawah itu biayanya cukup mahal ya, sangat beresiko tinggi, memang mengakibatkan kebakaran. Lepas kalau ada yang rosak, dia sangat sembraut, sampai ada juga yang tak tahu mana yang rosak ya, karena saking banyaknya ya teman-teman. Ternyata ada juga di beberapa negara, tadi macam kita yang tak biasa kalau lalu di atasnya itu macam takut ya. Di Indonesia masih banyak juga yang macam ini, tapi itu lagi ya, kembali ke dana juga. Kalau dana tak cukup, karena tadi katanya sangat mahal pembuatan elektrik yang di bawah itu sudah ditanam di bawah. Dulu pun Sari mula-mula datang ke sini, terkejut, macam mana pula kabel ditanam di dalam tanah. Wah, canggih, udah maju ya. Wow, mantap. Good job. Hari Sari ada lihat 2 video daripada YouTuber Indonesia. Tajuknya seperti ini ya teman-teman. Berkat jasa TKI Indonesia, listrik di Malaysia sangat rapi dan teratur. Di dekat dalam video itu dia mengatakan bahwa orang Indonesia sangat berjasa karena membuat kabel elektrik di Malaysia ini sangat rapi dan teratur. Padahal mereka hanya kerja saja dengan orang Malaysia. Orang Malaysia itu yang membuat dan mengatur semuanya. Kita tengok dulu videonya, nanti kita akan bahas ya. Bos, Oke, ini di kawasan perumahan ya. pasang meter. Sudah siap, Bos? Saya rekod boleh? Rekod lah. Tuh, kabel terbalik. Mana? Ini bukan saya punya site. Blue dengan yellow terbalik. Ini. Terbalik. Ini alim enggak tu? Ini. Jangan ada warna biru. Oh, warna biru dekat sini. Tapi terbalik alunya. Ini ambil gambarnya. Ini dekat Pamir lah. Gimin atau Pamir sini? Oh, baik, sangat Yang bosnya sana ya. masuk lagi tak? Boleh buat video juga. Belum lagi. 100 lebih lah. Berapa? 178. 178. Oh. Oke, Bro. Loh, masangi meteran gini. Oh, macam itu ya. Tak ada kabelnya di atas tadi kita lihat. Memang kalau di kawasan perumahan sekarang sudah semuanya di bawah tanah ya. Tapi teman-teman, mereka ini jangan salah paham ya, TKI ini mereka hanya bekerja sama orang Malaysia ini. Ini pasangnya macam mana? Boleh kasih tunjuk tak? Itu bukan saya punya itu. Eh, Ini Pak Cik pasang.
Pakcik apa? Abang. Macam mana? Abang ah? Oh, abang ini belum pakcik ya? Pakcik masih muda. Abang. Ini tengah pasang. Berapa besar nih? Oh, Semalam saya sudah buat video. Saya yang tanya macam mana pasang meteran bang, tanya gitu kan. Makanya saya buatkan lagi. Teman-teman lah. Saya share untuk YouTube. Apa pakai topi? Kami nggak boleh itu boleh. Orang. Nak pakai topi nih. Tak apa. Sudah petang pun. Anak apa nih? Indun nggak? Taklah buat YouTube saja. Boleh aku kerja kat sana. Dekat sana susah sedikit. Dekat sini pun lah tak apa. Nanti kalaupun ada kawan-kawan nak ikut pun kan boleh dekat sini. Macam senang saja pasang ya. Banyak kosong, mari. Macam dekat sini kan banyak kerja kan. Banyak kerja. Banyak kerja. Ini kawan mana mau tengok nih? Hah? Awek kau. Awet ya. Awek kau tengok lah. pasang Nak tengok smart meter TNB ya. Malu lah, isin lah deh. Baik ya bosnya juga. Cukup panjang ya bang. Oh, orang ini Wayarnya cukup panjang tolong bro. pasangkan di sini ya. Itu macam mana yang kebalik? Aku tipe balik lah. Lebih balik sendiri. Itu dia punya tu. Atas. Oh yang atas saja itu. Merah kuning. Oh. Macam ini cara pengerjaannya ya teman-teman. Oke. Guys, itu saja Sari rasakan. Kalau kalian mau lihat langsung nanti Sari akan buat linknya di description box. Sari ada 2 YouTube juga yang mengatakan, Sari baca-baca komentarnya macam seolah-olah TKI itu yang membuat listrik di Malaysia itu sangat rapi dan teratur. Di sana mereka hanya bekerja saja, tapi yang bosnya itu adalah orang Malaysia ya teman-teman. Mereka hanya disuruh saja untuk mengerjakannya itu. Oke, so supaya tidak salah paham, karena Sari ada baca juga di komentarnya itu orang Indonesia mengatakan, iyalah kami juga yang membuat itu, kami juga yang membuat di Malaysia ini rapi gitu ya teman-teman. So supaya tak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, satu lagi video kita akan reaksikan sama-sama. Jom kita tengok dulu. Jarang sekali mau lihat di Malaysia ini kabel. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan. Ini kalau nggak salah ini kabel elektrik ya, yang dibuat seperti ini ya. Di Malaysia ini sebenarnya jarang mau dibuat seperti ini. Semua kabel biasanya ditaruh di dalam tanah seperti itu ya. Kalau di Indonesia banyak ya, terlihat pemandangan kabel seperti ini banyak kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini jarang sekali ya. Kabel ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur tentunya. Jumpa lagi bersama saya di sini di Arloma Channel, dan jumpa seperti biasa di Motovlog saya pada hari ini. Oke teman-teman, posisi saya sekarang ini berada di Ceras ya, area Ceras, dan jalan ini menuju ke Sri Petaling. Jadi hari ini saya buat motovlog pergi menuju ke Sri Petaling, dan jalan ini bisa ke Sri Petaling, bisa ke Shah Alam, Puchong, dan juga ke Kelang pun bisa. Jadi ini highway sahabat ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan pada siang hari ini. Nah, jadi ini tengah hari teman-teman ya, sekitar pukul 10.30 ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi jalan ini cukup bagus ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kanan saya nih ada apa ya, seperti hutan gitu ya. Dan di sebelah kiri saya ini
ada hutan juga dan bermacam-macam bangunan ya. Dan di sini ada pemandangan yang sangat menarik teman-teman. Itu di atas gunung sana tuh ada apa ya? Itu kalau di Indonesia biasanya tempat seperti itu diletak itu apa? Pemancar ya, teman-teman bisa perhatikan tuh di atas gunung tuh. Nah itu kalau di Indonesia itu pemancar seperti signal telepon itu ya. Kalau di sini nggak tahu itu apa. Kalau di Indonesia dibilang tower gitu ya. Kalau di sini nggak tahu itu apa itu di atas gunung tuh ya. Mungkin sama juga lah ya. Tower atau pemancar signal telepon seperti itu. Dan di sini ada ini teman-teman ya. Saya jarang sekali mau lihat di Malaysia ini kabel. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan. Ini kalau nggak salah ini kabel elektrik ya, yang dibuat seperti ini ya. Di Malaysia ini sebenarnya jarang mau dibuat seperti ini. Semua kabel biasanya ditaruh di dalam tanah seperti itu ya. Kalau di Indonesia banyak ya. Terlihat pemandangan kabel seperti ini banyak kalau di Indonesia, tapi kalau di Malaysia ini jarang sekali ya. Adalah beberapa tempat seperti inilah contohnya ya kan, tapi kebanyakan kabel-kabel ini nggak diletak di, maksudnya di atas seperti ini, biasanya diletak di dalam tanah. Tapi ini berbeza ya teman-teman, nanti ada kita akan alasan bahas tersendiri ya kenapa dibuat seperti ini. Kalau di Indonesia benda seperti ini sudah biasa dilihat ya kan. Ya bukan apa. Kalau menurut saya itu memang lebih kemas itu di dalam tanah ya daripada seperti ini ya. Ya tapi nggak tahu lah. Itu biasa di kawasan perumahan ya, baru ditanam. Ya kan? Oke, kita lanjut perjalanan hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa sudah nggak asing lagi ya. Kemanapun kita pergi, kita selalu melihat pembangunan jalan seperti ini. Jadi Malaysia ini sekarang memang benar-benar membangun secara merata ya teman-teman. Anda bisa saksikan sendiri, khususnya di Malaysia kemanapun Anda pergi, sudah pasti akan melihat pembangunan seperti ini, khususnya di kota-kota ya kan. Nah, dan sekarang ini macet ya kan, atau jam. Jam ini dikarenakan ada pembangunan jalan nih teman-teman. Ada proyek atau kerja-kerja pembangunan jalan. Jadi mengakibatkan macet seperti ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Walaupun macet seperti ini sementara ya. Tapi nanti sudah siap pengguna baru. jalan ini juga yang akan menikmati hasilnya seperti itu. Artinya seperti pepatah mengatakan, sudah siap ya. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian ya. Jadi nggak apa-apa sekarang macet, karena ada pembuatan jalan seperti ini. Itu sementara saja. Tapi nanti setelah semuanya ini siap atau selesai, pengguna jalan ini sendiri yang akan senang rasakan hasilnya ya di kemudian nanti. Oke, nah ini teman-teman bisa perhatikan di atas nih bertingkat-tingkat ya. Jadi pemerintah Malaysia ini benar-benar serius dalam mengatasi pembangunan kemacetan. Karena ini dibuat seperti ini tentunya karena macet ya. Jadi untuk mengelakkan kemacetan di kemudian hari agar tidak tambah parah, jadi dimulai sekarang membangun jalan seperti ini. Itulah Malaysia ya. Malaysia ini sekarang memang benar-benar menuju negara maju. Luar biasa. Oke teman-teman, sekarang ini saya mau sampai ke Sri Petaling. Nah, jadi tempat kerja saya itu di Sri Petaling, di sebelahnya Bukit Jalil ya.
Jadi nggak jauh dari Bukit Jalil, karena memang Bukit Jalil dengan si Petaling itu hanya bersebelahan. Dan nanti kalau ke depan sana bisa pergi ke KLIA ya. Dan kalau mau pergi ke KLIA di depan sana itu masuk kiri. Kalau mau ke depan lagi bisa pergi ke Shah Alam. Teman-teman, di sini Sari mau menanggapi, tadi dilihat abang itu waktu di jalan tol ada juga ya yang kabel elektrik itu di atas ya. Ternyata Sari temukan jawabannya. Oke, supaya kita sama-sama belajar dan tahu ya. Ada yang berkomentar seperti ini karena itu adalah kabel elektrik yang berbeza ya. Ini kabel penghantar jauh, voltan tinggi, dan ianya berasal dari stasiun elektrik hydro seperti Kenyir atau Logic Electric Gas di Kelang. Kalau lihat di Google, kabel ini berselirat di seluruh negara, bukan untuk penggunaan setempat. Tanah laluannya tidak boleh diceroboh. Jadi ini adalah kabel voltan tinggi ya teman-teman. Biasanya ini dibuat di tiang-tiang tinggi. Seperti yang kita lihat tadi itu, kalau yang voltan-voltan kecil itu biasanya di taman saja supaya katanya nampak lebih kemas ya. Memang ya teman-teman, kalau dekat perumahan itu di sini hampir semua saya lihat itu sudah di bawah ya, sudah ditanam di bawah tanah. Kita lihat sangat-sangat kemas dan teratur ya. Tapi itu tadi pembuatannya bukan main-main juga ya, itu memerlukan banyak biaya juga ya. Di Indonesia masih banyak ya, apalagi saya lihat di Jakarta pun ada juga ya, walaupun itu di ibu kota. Tapi katanya ada juga kalau di wilayah Batam itu sudah mulai ditanam di bawah tanah ya. Dan itu hari-hari pernah lihat, oh di Thailand juga sama ya teman-teman. Wah, berserabut ya. Ternyata banyak juga di negara-negara lain, tadi seperti katanya Bangladesh, India, Filipina, Brazil pun sama juga. Oke teman-teman, so segitu aja informasi pembahasan kita kali ini mengenai kabel elektrik ataupun kabel listrik. Boleh juga kasih tanggapan kalian di ruang komen dekat bawah. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.